Nah, baiklah, kita akan melanjutkan ya pembahasan yang tadi. Nah, di sini jadi perlu diperhatikan juga bahwa di sini yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa pembayaran dana pensiun ke pensiunan itu bukan dilakukan oleh pemberi kerja, terlepas apapun jenis programnya. Jadi yang memberikan itu yaitu ini dari lembaga yang mengelola dana pensiun itu, yang memberikan langsung kepada pekerja. Jadi pemberi kerja ini hanya menyelesaikan kewajibannya mereka, yaitu sebatas memberikan iuran setiap bulannya seperti itu, bahwa iuran untuk dana pensiun pekerja itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada program imbalan pasca kerja itu terdiri dari dua jenis, yaitu tergantung kepada karakteristiknya. Yang pertama itu adalah program iuran pasti, dan yang kedua itu adalah program imbalan pasti. Nah, kalau program iuran pasti itu yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Nah, dan pada program iuran pasti ini pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode berikutnya. Jadi kalau iuran pasti itu jadi sebatas di sini pemberi kerja memberikan iuran kepada dana pensiun ini kan. Nah, jika misalkan dana pensiun ini sudah waktunya nih untuk memberikan imbalan kepada pekerja kan, tapi ternyata dana pensiun ini memiliki kekurangan aset untuk memberikan, nah maka pemberi kerja ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kekurangan dana yang dialami oleh dana pensiun ini. Jadi tanggung jawabnya itu adalah penuh dana pensiun kepada pekerja, dan pekerja juga meminta pertanggungjawabannya itu adalah terhadap dana pensiunnya itu sendiri, bukan lagi kepada si pemberi kerja ini. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah program imbalan pasti. Nah, program imbalan pasti ini merupakan pemberi kerja yang wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Jadi pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Jadi ini kebalikan dari program iuran pasti. Kalau program iuran pasti itu tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif, tapi kalau program imbalan pasti itu dia memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau tidak memiliki dana. Itu bedanya itu ya. Jadi dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung risiko atas kekurangan dana tersebut. Nah, jadi bedanya itu. Kalau di sini kalau yang iuran pasti itu misalkan dana pensiun ini tidak memiliki aset yang cukup, maka pemberi kerja sudah tidak ada tanggung jawab lagi untuk mengurusi hal tersebut. Tapi kalau untuk program imbalan pasti, kalau misalkan dia si dana pensiun ini tidak memiliki dana yang cukup, maka pemberi kerja juga harus bertanggung jawab atas kekurangan itu sendiri. Makanya di sini ditekankan bahwa ini adalah program imbalan pasti. Jadi imbalan pasti ini maksudnya apapun yang terjadi di di dana pensiunnya ini, para pensiunan atau pekerja itu pasti tentu pasti akan menerima pensiunnya. Kalau ini tidak pasti, adanya ketidakpastian ini. Jadi ini ya, di sini adalah risiko pekerja, di sini risiko pemberi kerja. Nah, kalau untuk imbalan pasti itu adalah risiko pemberi kerja seluruhnya nih. Garisnya ini panjang. Nah, seluruhnya adalah menjadi resiko dari pemberi kerja. Jadi kalau misalkan kita sebagai ini ya, kalau misalkan kita ingin memilih, bisa memilih seperti itu. Kalau kita ingin memilih ya lebih baik kita memilih program imbalan pasti. Karena apapun yang terjadi pada dana pensiun itu, entah itu kekurangan dana dan lain sebagainya, kita sebagai pekerja memang akan diuntungkan. Karena apa? Ya kita mau tidak mau ya
pensiunan, dana pensiun kita harus diserahkan atau diberikan oleh baik itu pemberi kerja ataupun oleh dana pensiun. Kalau misalkan program iuran pasti, iurannya saja yang pasti, tapi imbalannya jika sewaktu-waktu di dana pensiun ini terjadi masalah, maka tidak ada kepastian hukum ya seperti itu untuk dana pensiun itu akan pasti diberikan kepada si pensiunan atau kepada pekerja. Nah, jadi perbedaan dari program iuran pasti dan program imbalan pasti itu, kalau misalkan kita lihat dari besaran iuran, kalau program iuran pasti itu dia tetap atau ditentukan, kalau imbalan pasti itu tidak tetap. Kemudian besaran imbalan, kalau program iuran pasti itu tidak ditentukan, kalau program imbalan pasti itu tetap atau ditentukan. Kemudian dari kewajiban entitas atau perusahaan dari kewajiban perusahaan, kalau program iuran pasti itu tergantung kepada iuran yang telah disepakati. Tapi kalau untuk imbalan pasti itu tergantung kepada imbalan yang sepakati. Jadi kalau iuran itu titik beratnya itu adalah pada iuran, kalau imbalan pasti titik beratnya itu adalah pada imbalan. Berapa imbalan yang telah disepakati, kali ini berapa iuran yang disepakati setiap bulannya, seperti itu. Kemudian dari risiko aktuarial. Nah, kalau untuk program iuran pasti ini ditanggung oleh pekerja, ditanggung oleh pensiunan ya. Tapi kalau untuk imbalan pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian dari segi risiko investasinya, kalau program iuran pasti itu ditanggung oleh pekerja, sedangkan untuk imbalan pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, jadi di sini setidaknya kita memiliki gambaran bahwa nanti misalkan kalian semua misalkan nanti sudah bekerja di perusahaan yang memang sudah memiliki program untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Kalian kalau misalkan diberikan kesempatan, maka kalian bisa memilih karena sudah mengetahui apa sih keuntungan ataupun kekurangan dan kelebihan jika memilih program iuran pasti ataupun memilih program imbalan pasti, tergantung dari keinginan kita masing-masing. Apakah kita ingin memperoleh nominal pensiunan yang jumlahnya besar tapi pada saat akhir nanti itu belum tentu pasti kita akan menerima, atau kita sudah tahu nominal di awal dan itu pasti akan kita terima pada saat nanti kita sudah berhenti bekerja atau masa kerja kita sudah selesai. Jadi dikembalikan kepada pekerja itu sendiri jika memang pada satu perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi seperti itu.